Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Bapak, Ibu hadirin, para sesepuh, para guru-guru kami, Masya Allah di sini, para guru-guru kami semua ini, Masya Allah. Mohon izin, bukan kami mengajarkan, tapi ini menyampaikan pengalaman terkait dengan pengelolaan masjid di Darut Tauhid. Insya Allah kita akan sharing terkait dengan apa itu masjid, bagaimana fungsi masjid, keutamaan masjid, dan seperti apa masjid pada zaman Rasulullah. Sehingga antara masjid dan umat Islam itu bagaikan ikan dan airnya gitu. Kalau ikan jauh dari air, maka ikan tersebut akan kekurangan oksigen dan akhirnya mati. Begitu juga umat Islam, kalau jauh dari masjid, dia akan kering dari ruhiyahnya. Maka penting sekali terkait dengan memupuk ruhiyah ini. Apalagi kita sebentar lagi insya Allah akan memasuki bulan Ramadan. 3 bulan ini Rasulullah mewasiatkan kepada kita ya dengan doa. Ya meskipun doa ini yang di beberapa ini saya referensi ternyata ini doi katanya gitu. Tapi seringkali dibaca ya oleh ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan gitu ya. Berkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan gitu. Ya artinya hikmahnya buat kita adalah bagaimana persiapkan menjelang Ramadan ini yaitu di 3 bulan ini. Dan insya Allah antara kegiatan-kegiatan kita Al-Quran, masjid ini penting sekali. Karena tadi masjid ini sebagai tempat untuk charge kita, mengecas rohani kita, rupiah kita, sehingga kita akan meningkatkan. Izin Ustadz, saya akan share screen terkait dengan kemasjidan ini. Udah bisa ini, Ustadz? Sudah muncul Ustaz? Sudah Ustaz? Udah. Ya. Ya, Alhamdulillah. Tadi disampaikan ini terkait dengan masjid buku ini. Jadi buku ini terinspirasi, Alhamdulillah Bapak Ibu, ketika ini ya ibadah haji 2017 ingin menulis buku. Dan ini teringat dengan Imam Ghazali, ada karya-karyanya. Bisa sedikit ingin berbagi terkait dengan masjid. Alhamdulillah syariatnya dari buku ini di 2018 Darut Tauhid bekerja sama dengan salah satu bank syariah keliling ke 10 kota 2019 di 20 kota. Gitu. Jadi alhamdulillah bisa berbagi ilmu terkait dengan kemasjidan ini. Kalau di Jawa Barat itu dengan Jawa Karyan dengan Ustaz Zajir senantiasa berbareng gitu ya. Nah, kita mengetahui ini sebagai pengenalan alhamdulillah. Nah, ini langsung saja Bapak Ibu terkait dengan masjid. Jadi masjid ini berasal dari kata sajadah yasjudu sujudan dalam Al-Quran itu 28 kali diulang. Jadi itu secara harfiahnya. Maka dimanapun tempat sujud itu adalah masjid secara harfiahnya. Contoh kan kalau kita lihat orang yang sedang melaksanakan sepak bola, kemudian dia menggolkan, kemudian dia sujud syukurnya di lapangan, maka tempat sujudnya adalah disebut masjid. Itu secara atau begitu pula ibu mendapatkan telepon, keterima PNS, alhamdulillah, kemudian jadi keterima suatu perusahaan yang terkenal gitu. Nah, ibu lagi masak gitu ya, kemudian ibu sujud menghadap kiblat, kemudian sujud syukur di dapur karena saking bahagianya, maka tempat sujudnya adalah disebut masjid itu secara bahasa. Adapun secara istilah di sini masjid di sini adalah al-buyut al-mabniyati lis-salati fiha lillahi fahiya khalisatun lahu subhanahu wa li ibadati, yaitu suatu bangunan yang sengaja dari awal dan sampai kapanpun diakadkan adalah untuk masjid. Makanya di sini penting sekali kita memahami terkait dengan uh, batasan-batasan masjid, sehingga para ulama ada berbeda pendapat terkait dengan batasan masjid. Ada yang mengatakan batasan masjid sampai dinding masjid. Ada juga mengatakan batasan masjid adalah sampai talang air gitu. Maka ketika ini nih saya ingin diskusi Pak Ustadz Muhammad, kalau seandainya
di luar ada contoh seorang ustadz lagi kajian, kemudian di terasnya ada orang yang eh, bisnis ataupun orang yang transaksi jual beli, jualan kena, jualan sajadah, jualan buku gitu. Nah, kira-kira boleh nggak gitu? Nah, kalau seandainya berpatokan kepada batasan masjid sampai dinding masjid, maka di teras boleh saja gitu. Karena ada suatu perbuatan yang di masjid itu adalah semua perbuatan yang baik dan halal itu boleh dilakukan kecuali satu perbuatan yaitu transaksi jual beli itu yang tidak dibolehkan berada di dalam masjid. Maka ini penting sekali dipahami oleh para pengelola masjid terkait dengan batasan masjid. Jadi, apakah batasan masjid dinding masjid atau sampai talang air mencakup kepada teras gitu. Nah, kalau atau yang kedua adalah ini ikhtilaf juga ya terkait dengan orang haid tinggal di masjid. Ada yang mengatakan bahwasanya untuk mohon maaf nih, ini juga ya suaranya. Masih Ustadz, masih oke Ustadz. Lanjut Ustadz. Oh ya alhamdulillah. Nah, jadi itu terkait dengan al-buyut al-mabni. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu ada yang disebut dengan masjid, ada juga yang disebut dengan musola. Hanya perbedaannya adalah fungsinya terkait dengan masjid dan musola. Kalau musola hanya sebatas dipakai untuk sholat, tapi kalau untuk masjid adalah selain dipakai untuk sholat dan dipakai sholat Jumatan. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Timur Tengah beda. Kalau musola itu adalah lapangan tempat sholat gitu ya. Nah, nah kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan landasan takmir masjid. Landasannya adalah di surat At-Taubah ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Nah, jadi landasan buat para tamin masjid yang pertama adalah man amana billah. Kalau kita lihat seorang tamir masjid ataupun kita sebagai yang memakmurkan masjid, maka harus memiliki keyakinan atau tauhidullah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah ini adalah yang ditanamkan adalah tauhid Allah, yaitu suatu keyakinan. Kemudian landasan yang kedua, wal yaumil akhir, yaitu yakin kepada hari akhir yang disebut dengan visioner. Maka kita sebagai umat Islam memiliki landasan yang kuat dalam membangun masjid adalah visioner ini gitu. Yakin akan balasan dari Allah, yakin akan anugerah dari Allah, sehingga apapun yang kita lakukan, maka insya Allah akan ada balasannya. Bahkan ini buat para tamir masjid, buat Bapak Ibu, para jamaah yang senantiasa memakmurkan masjid, yakin akan balasannya. Balasan yang pertama adalah orang yang memakmurkan masjid akan mendapatkan naungan di alam mahsyar. Ini hadis yang terkenal ya, 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan. Salah satunya hatinya senantiasa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya senantiasa rindu, kangen ke masjid, cinta ke masjid gitu. Maka akan mendapatkan naungan di alam mahsyar. Jaminan yang kedua, orang yang memakmurkan masjid, orang yang senang ke masjid, orang yang cinta ke masjid, maka Allah akan memberikan bangunan di sorga. Barang siapa yang membangun masjid di muka bumi, maka Allah akan memberikan bangunan di sorga. Gitu. Nah, ini penting sekali kita pahami sehingga untuk landasan para tamin masjid bukan hanya man amana billah, tapi wal yaumil akhir. Yakin nggak dengan hari akhir? Yakin nggak dengan akan balasan rumah di sorga? Yakin nggak dengan adanya kita akan mendapatkan naungan di alam mahsyar? Inilah landasan yang kedua. Landasan yang ketiga adalah wa aqamas shalah. Wa aqamas shalah di sini adalah bagaimana menjadi jiwa disiplin dan dakwah. Maka kita sebagai tamir masjid ataupun kita yang mencintai masjid berusaha menjadikan dakwah wa aqamas shalah, mendirikan salat. Wa ataz zakah, yaitu yang disebut dengan kesolehan sosial, empati, inovatif, dan kreatif, dan walam yasha illallah
Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang senantiasa senang ke masjid, orang yang senantiasa memakmurkan masjid, orang yang senantiasa mencintai masjid, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka akan mendapatkan petunjuk, dibimbing oleh Allah. Yakin orang yang senang ke masjid itu dibimbing, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 5 landasan yang harus menjadikan keyakinan kepada kita. Kenapa kita harus memakmurkan masjid? Kenapa kita harus mencintai masjid? Karena orang yang memakmurkan masjid tadi jelas dapat rumah di sorga, mendapat naungan di alam mahsyar, bahkan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mendapatkan bangunan di surga, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah. Mathalu, gitu ya. Nah, ini hadis yang tadi saya baca terkait dengan jaminan orang yang memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua adalah masjid sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan di alam mahsyar. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dijamin oleh Allah yaitu mendapatkan naungan di alam mahsyar. Keempat adalah akan mendapatkan tempat di surga. Mengapa? Di waraha adallahu lahu nazalan minal jannati kullama ghadawrah. Barang siapa pergi pagi hari ke masjid atau petang hari, akan Allah sediakan untuknya tempat di surga setiap kali dia pergi pagi atau petang. Masya Allah ya. Bahkan dalam hadis lain, barang siapa yang menyempurnakan dunia di rumah, kemudian dia pergi ke masjid, maka setiap langkahnya pengangkat derajat dan langkah lain yang penghapus dosa. Semakin jauh perjalanan kita dari rumah ke masjid, makin banyak dosa yang dihapuskan oleh Allah dan Allah mengangkat derajat. Masya Allah. Nah, ini jaminan-jaminan dari Allah buat orang yang yakin dengan memakmurkan masjid. Itu Bapak Ibu terkait dengan keutamaan. Kemudian sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Inilah jaminan yang Allah berikan pada orang yang senantiasa mencintai masjid. Yang keenam, membersihkan, memberikan wangian menjadi jalan penerang di alam kubur. Masya Allah ya. Ini yang sejarah terkenal, kisah terkenal seorang ibu. Dia bukan seorang sahabiah yang terkenal, tapi dia ada yang senantiasa membersihkan masjid. Tapi spesial di hadapan Rasulullah. Sampai Rasulullah menanyakan, kemana ibu yang biasa membersihkan masjid ini? Para sahabat menyampaikan, wahai Rasulullah, ibu yang suka membersihkan masjid ini adalah telah tiada dan telah wafat. Apa yang disampaikan Rasul? Tolong antarkan ke kuburnya. Saya ingin berziarahnya. Masya Allah, spesial. Sampai Rasulullah ingin berziarah, gitu kan? Nah, inilah di dunia dimuliakan dan di akhirat tadi disampaikan beberapa jaminan orang yang berusaha mencintai masjid. Nah, kemudian kalau kita lihat kelembagaan di ini ya di Indonesia ada yang disebut dengan DKM. Nah, DKM ini ada yang disebut dengan mengatakan ini Dewan Keluarga Masjid gitu ya. Kira-kira betul nggak gitu kan? Nah, kan ada suatu masjid yang kakeknya sebagai ketua DKM, kemudian tuanya sebagai bendahara, emangnya ataupun pamannya sebagai sekretaris, dan anak cucunya sebagai stafnya. Pokoknya wa'alaihi washabi ajma'in. Gitu. Nah, ada di suatu masjid. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada larangan. Apa landasannya? Ini landasannya. Hadis riwayat Al-Bazari ya. Innama umaru al-masajid hum ahlullah. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah keluarga Allah. Jadi, Masya Allah nih, Bapak Ibu, ketika kita berusaha untuk memakmurkan masjid, kita menjadi ahlullah, keluarga Allah. Yakin. Ya. Ahlullah itu ada dua ya di dunia ini. Yang pertama, ahlul masjid. Yang kedua adalah ahlul Quran wa khassah. Maka kita harus berusaha menjadi bagian ahlullah ini. Dua-duanya kita raih. Jadi ahlul masjid dan ahlul Quran.
Nah, kemudian secara kelembagaan ada juga DKM ini yang menyampaikan adalah Dewan Kemakmuran Masjid gitu ya. Nah, elandasinya tadi yaitu surat At-Taubah ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah, orang yang memamurkan masjid. Berarti orang yang memamurkan masjid adalah orang. Secara ini kelembagaannya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, data masjid di Indonesia ini Masya Allah banyak sekali gitu ya. Nah, ini kemudian data selanjutnya kalau kita lihat ya, ini di Jawa Barat aja, Masya Allah gitu, banyak sekali masjid ya. Nah, artinya eh, kema- apa ya, tempat untuk beribadah kita Masya Allah banyak. Kemudian ini terkait dengan ragam masjid. Ya, ada 7 yang saya tulis terkait dengan ragam masjid. Ada masjid pemerintahan, masjid pemukiman, ada kampus, sekolah, yayasan, pusat pembelajaran, instansi perusahaan atau di komplek perumahan. Nah, ini yang sedikit ditulis terkait dengan problematika masjid dan solusinya gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan ini senang membangun dan lupa membangun. Ketika membangun, Masya Allah banyak sekali gitu. Tapi ketika memamurkan sedikit gitu. Nah, inilah kewajiban kita memamurkannya. Mudah-mudahan kita bisa lebih memamurkannya gitu. Jangan sampai masjid sepi gitu. Senang dengan membangunnya. Memang bagus mengikuti hadis membangun masjid yaitu mendapatkan bangunan di surga. Tapi jangan lupa juga memakmurkannya. Inilah kewajiban kita untuk bisa memamurkannya. Nah, ini bandingkan, ini saya ngambil aja gitu ya. Konser musik dan kajian Islam, Masya Allah gitu kan, sedih gitu. Padahal ketika di sini panas, ini enak gitu ya. AC-nya, kemudian kasih kursi juga ada. Bahkan ketika meninggal orang memilih pasti di sini gitu. Tapi orang lebih tertarik di sini. Inilah kondisi sekarang. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pembersihan tidak terperhatikan gitu. Ini masih ada ya beberapa masjid gitu seperti ini. Tapi insya Allah untuk beberapa tempat sudah bagus ya sekarang. Nah, ini meningkat gitu. Tapi kalau seandainya masih ada seperti ini, Masya Allah ini signifikan. Nah, kemudian sarana masjid berantakan ini, Masya Allah kalau kita lihat ya. Waduh, kita malu ya ketika ada seperti ini. Bukan Quran, kita malu sama Allah gitu. Kita berdoa, tapi ya, ini mudah-mudahan insya Allah ya, di masjid Bapak Ibu insya Allah aman. Tidak seperti ini, tapi masih ada beberapa tempat seperti ini. Oke, sedang berantakan. Alhamdulillah di Darut Tauhid kami diajarkan oleh guru Unda Kiai Haji Abdullah bin Mastiar agim, yaitu sendal menghadap ke luar gitu, sendal rapi. Dan itu ada wasdalnya. Ustaz, di sana kita ada wasda. Wasda itu pengawas sendal yang senantiasa mengawasi sendal untuk ini. Dan alhamdulillah secara ini sekarang jamaah sudah otomatis sendalnya menghadap keluar. Apalagi kalau ada sendal seperti ini, wah ini. Jadi yang salah bukan jamaah, tapi yang salah adalah eh, bukan yang salah. Yang harus tobat adalah pengelola masjidnya. Jadi, gak nyaman berjamaah di sini, sendal hilang gitu. Nah, ini yang dilakukan di Darut Tauhid seperti ini, Bapak Ibu. Alhamdulillah ini menjadikan nilai dakwah juga, insya Allah. Nah, ini ada pengeras suara yang kurang standar malam 1000 toa. Ini saya bukan nulis, tapi ini saya ngambil dari internet. Artinya ini bagaimana ini terkait dengan pengelolaan masjid juga, gitu ya. Penting sekali dakwah bagus, tapi harus diatur. Misalkan Kementerian 3 malam itu orang membangunkan dengan memakai murotal, tapi orangnya tidur gitu kan. Nah, kemudian yang diaturannya adalah mengingatkan jam contoh nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang sudah jam 3. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan qiyamul lail waktunya jam 3. Udah beres. Kemudian nanti ingatin. Ini secara manajemennya. Ataupun ketika Jumatan ada pengeras suara luar, masih ada di kita. Nah, organisasi yang. Nah, ini bagaimana program dari masjid ini? Kita ngambil landasannya dari ini yang 5 ya. Kita mengambil programnya dari sini. Yang pertama, man amanah billah itu apa? Fungsi masjid sebagai baitullah. Makanya bagaimana masjid ini menjadikan bait
kita, rumah kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di awal kok garing, gitu. Karena sebagai baitullah, rumahnya Allah masjid. Kemudian wal yaumil akhir. Jadi tadi antara masjid dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Waktu itu alhamdulillah mengisi di suatu perumahan besar. Kemudian Ustaz ini gimana nih masjid? Kami udah membangun masjid sekian tahun tapi masih sepi. Udah Pak, adain Al-Quran, yaitu kajian-kajian Al-Quran. Kalau Bapak ini adalah ada kajian-kajian Al-Quran dan siapkan untuk santri tahfidz. Alhamdulillah Pak, meskipun karena ini perumahan besar, kemudian mereka pada sibuk di kantor dan adanya setiap Sabtu Jumat, Sabtu Ahad, Senin sampai Jumatnya penuh Pak oleh anak-anak yang belajar Al-Quran, sehingga masjid itu. Bahkan inilah fungsi masjid ini menjadikan Baitul Quran. Kemudian yang ketiga, waqamas shalah. Apa di sini, yaitu Baitul Ilmi wal Amal. Jadi jadikan masjid sebagai Baitul Ilmi wal Amal. Jadi bukan hanya sebatas tadi yang sholat aja. Alhamdulillah sekarang kan dengan adanya yang digital, ini bisa luas lagi gitu terkait dengan Baitul Ilmi wal Amal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wa'ataz zakah, kesolehan sosial. Kesolehan sosial di sini adalah menjadikan eh, mengakomodir dana-dana dari muzaki, kemudian disalurkannya. Nah, makanya ini saya seringkali menyampaikan kepada para pengelola masjid, seringkali contoh diumumkan bangga dengan saldonya gitu, besar gitu. Kemudian ada yang datang ibu-ibu. Saya suka nanya gitu, Pak, gimana kalau seandainya Bapak tadi sudah mengumumkan datang ibu-ibu? Tadi saya dengar di masjid Bapak ada saldo, boleh nggak saya pinjam? Gitu. Saya lagi kesusahan, ada hutang yang harus saya tunaikan, apalagi anak membayar sekolah. Nah ternyata Bapak Ibu dari beberapa kota yang telah kami kunjungi gitu, mereka menyatakan tidak boleh gitu, uang mesti dipakai untuk yang pinjam uang gitu ataupun melunasi hutang gitu. Secara manajemen boleh sebenarnya. Karena uang masjid bukannya sebatas untuk dipakai kajian saja, tapi bagaimana fungsi masjid ini adalah membangun kesolehan sosial. Maka di sana ada akun yang disebut dengan akun untuk pemberdayaan umat. Gitu. Nah, maka saya sampaikan, boleh Pak, sangat boleh gitu. Nah, tinggal diatur pembagiannya seperti apa, presentasi seperti apa. Jangan sampai kalau orang udah tahu, wah di Masjid Al-Ikhlas mah nih udah dapat bantuan, nanti bakal kerepotan para pengurus masjid. Tapi diatur. Ada kriterianya orang yang mendapatkan bantuan tersebut. Nah, disinilah pentingnya fungsi Masjid Baitul Mal. Jadi mengakomodir dan menyalurkan. Kemudian yang kelima, program dalam masjid ini adalah bagaimana baitud dakwah. Itu tetap harus dakwah. Dan dakwah ini bukan hanya oleh ustadz, kiai, ataupun guru ngaji, tapi kita juga sama. Alhamdulillah. Bahkan eh, suatu aktivitas yang terbaik adalah yaitu dengan dakwah, dakwah ilallah, mengajak orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya senang dengan eh, ini ya ngaji bareng online ini, masya Allah ini banyak guru-guru kami gitu. Itu terkait dengan programnya. Nah ini masih sebagai Baitullah ada idarah, imarah, riayah. Idarah terkait dengan manajemen, terkait administrasi dan keuangan, ke-SDM-an. Imarah terkait dengan program kemakmurannya. Riayah bagaimana manajerial terkait dengan uh, sarana dan prasarananya. Tadi seperti ada bantuan ini berada di imarah tadi gitu ya. Nah, ini sebagai Bayatullah. Maka alhamdulillah Bapak Ibu pernah kami melakukan survei di 2012 2018 di Darut Tauhid itu kapasitas masjid lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 yaitu kapasitasnya 2000. Tapi kok hanya 100 tentang jamaah. Ternyata ketika kami melakukan survei ada beberapa ini. Kami menyampaikan apa yang tertarik dengan Darut Tauhid.
Mereka menyampaikan satu, ada juga terkait dengan materi kajiannya. Yang kedua, terkait dengan suratnya, tidak hanya melulu di amma saja, tapi berurutan. Nah, kemudian ada programnya. Nah, kemudian kami juga ingin menyurvei apa tema yang menjadi cocok untuk ataupun yang diinginkan. Ternyata mereka waktu itu 2018 lagi di Bandung ya, terkenanya dengan kajian akhir zaman, kemudian yang pranikah. Maka kami mengadakan suatu kajian terkait dengan eh, ini disesuaikan dengan keadaan jamaah dan aspirasi dari jamaah. Maka fungsi imarah di sini adalah bagaimana masjid ini bisa makmur. Selanjutnya adalah terkait dengan Baitul Quran. Tadi disampaikan itu mencetak generasi. Nah, program kemakmuran Baitul Ilmi wal Amal sebenarnya masjid sebagai tempat kajian, tempat dakwah, pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan. Inilah yang menjadikan masjid ini bisa hidup. Jadi masjid bukan hanya sebatas tempat sholat, apalagi tutup gitu ya, tapi masjid menjadikan pusat kegiatan umat. Gitu. Baitul ilmi wal amal. Kemudian Baitul Mal. Jadi tadi disampaikan, alhamdulillah untuk di Darut Tauhid untuk asalnya yaitu dari ini ya, dari dompet tuh apa dompet peduli umat ya, sekarang sudah ini menjadi dompet peduli terpisah, bahkan sekarang menjadi Laz nasional gitu. Asalnya dari masjid gitu. Sekarang sudah terpisah menjadikan bagian pemberdayaan khusus gitu, dalam arti dikuatkan dari secara legal gitu. Kemudian yang ininya metode dakwah, dan ini masjid strategi memurka masjid ini lakukan di dalam. Oke, Bapak Ibu, seperti itu. Mudah-mudahan pengantar ini menjadikan sebagai bahan diskusi. Mudah-mudahan kita terinspirasi untuk senantiasa menggunakan masjid. Terima kasih. Selanjutnya kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.